Di era sekarang ini, arus informasi yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari berbeda jauh sekali dibandingkan 20, 30, bahkan 50 tahun yang lalu. Gampangnya, semakin banyaklah informasinya. Yang menjadi tantangannya adalah ketika informasi itu begitu banyak, apa strategi yang bisa teman-teman dapatkan untuk mempelajari hal-hal baru tersebut? Kawan-kawan harus bisa bedakan antara ahli dan bisa. Memahami secara detail dan mengetahui. Walaupun kita bukanlah seorang expert, tapi setidaknya kita tahulah. Dan kawan-kawan pun juga sebetulnya tidak usah khawatir apakah akan menjadi expert di segala bidang atau tidak. Perlu teman-teman ketahui, if you are expert on everything, it means you are expert at nothing. Tapi setidaknya, teman-teman bisalah mengetahui banyak hal. Saya Edmi. Panggil saja saya neuroscientist, it's totally fine. Yang kadang-kadang gabut. Kita kembali hadir di Edutify. Bagaimana caranya agar kita bisa belajar banyak hal tersebut? Ada beberapa konsep yang teman-teman bisa gunakan. Salah satunya adalah Feynman Technique, lalu ada namanya Pomodoro Technique, lalu teman-teman harus pahami Ebbinghaus Forgetting Curve. Ini beberapa di antaranya. Pertama, ketika teman-teman ingin mempelajari sesuatu, pastikan bahwa topik itu adalah topik yang teman-teman sukai. Ketika teman-teman memilih sebuah topik, tidak ada gunanya teman-teman belajar, tidak akan nempel di kepala jika topik itu bukan topik yang teman-teman sukai. Ya mungkin berbeda halnya ya dengan kewajiban di sekolah, apa boleh buatlah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ketika kawan-kawan ingin mempelajari hal yang baru, pastikan teman-teman memang menyukainya. Dan ketika memilihnya, topiknya itu harus sangat spesifik. Ketika kawan-kawan ingin belajar tentang otak, menyebut otak itu luar biasa banyak. Mungkin teman-teman bisa fokuskan, saya ingin mengetahui bagaimana sih proses pengambilan keputusan di otak manusia. Atau saya ingin mengetahui bagaimana sih proses memori di otak manusia. Topiknya itu sangat spesifik. Lalu yang kedua, teman-teman cobalah terapkan yang namanya Pomodoro Technique. Menariknya begini kawan-kawan, meskipun kemampuan otak manusia itu luar biasa tidak ada batasnya, tetapi di saat bersamaan itu terbatas. Otak manusia itu normalnya mampu menerima sebuah informasi baru maksimal dalam waktu 50 menit. Dan yang paling efisien adalah di 20 menit pertama. Teman-teman pahami 20 menit itu. Maka ketika teman-teman mencoba mempelajari satu hal baru yang sangat disukai, investasikanlah waktu setidaknya 20 menit itu untuk super fokus membaca dan mempelajarinya. Pastikan dalam waktu 20 menit itu matikan semua notifikasi. Tutup dulu handphonenya. Kalau ada telepon masuk, nanti dulu jawabnya. Teman-teman belajari dengan fokus tanpa ada gangguan. Cukup 20 menit. Biasanya setelah 20 menit teman-teman letih. Kita kejar dalam waktu 20 menit itu. Dan ketika mempelajari sesuatu, kawan-kawan, meskipun sudah punya laptop, sudah ada teknologi-teknologi segala macam, sangat saya sarankan kita kembali ke metode yang lama. Belajar hal yang baru, mulailah dari mencatat. Kenapa demikian? Simply dengan hanya mencatat apa yang teman-teman pelajari, otak teman-teman sudah dilatih untuk berpikir abstrak tentang apa yang teman-teman pelajari dan akan tuliskan. Ketika teman-teman menulis tanpa disadari, mata kawan-kawan begitu fokus dengan apa yang ditulis. Beda halnya dengan laptop. Beda halnya lagi jika hanya sekedar mendengar atau memotret. Maka dalam waktu 20 menit itu, usahakan jangan ada gangguan. Teman-teman lakukanlah dengan mencatat. Setelah itu bagaimana? Ini menariknya. Setelah teman-teman mempelajari dan bagaimana agar teman-teman bisa mengujikan pengetahuan yang dipelajari itu, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah terangkan kepada siapapun yang teman-teman mau. Bahkan termasuk kepada kucing dan anjing pun juga boleh. Ya, itu sebetulnya majas lah ya.
Tapi poinnya di sini kawan-kawan semua. Ketika kawan-kawan mencoba menjelaskan kepada siapapun itu, pastikan gunakan kalimat yang mudah dimengerti. Bahkan anak umur 6 tahun pun paham dengan penjelasan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan berpikir memberikan sebuah penjelasan dengan kalimat-kalimat yang begitu langitan yang membuat orang tidak mengerti, itu tandanya kamu tidak mengerti. Seseorang itu dianggap paham akan apa yang ia jelaskan jika ia mampu memaparkannya secara sederhana. Bahkan sebetulnya termasuk ketika kawan-kawan membuat konten. Teman-teman mempelajari hal yang baru, lalu bikin konten dan mencoba menyebarkannya. Itu cara yang oke banget. Kalau nantinya teman-teman ragu, nanti kalau dilihat orang ternyata dianggap jelek, bagaimana dong? Kawan-kawan, tolong pahami satu hal. Di dunia ini, jumlah manusia itu miliaran. Kamu itu cuma satu dari miliaran itu. Kita pikir kita ini begitu penting. Faktanya tidak sepenting itu. Maka kawan-kawan semua tidak usah lagi overthinking tentang nanti gimana sih respon orang-orang. Teman-teman lakukan sajalah, coba jabarkan. Saya yakin adalah setidaknya 1-2 orang yang betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari apa yang teman-teman jelaskan. Nah, setelah teman-teman memberi penjelasan, memaparkan kembali apa yang dipelajari, kawan-kawan akhirnya tahu, oh ternyata topik ini loh saya masih belum mengerti. Itu yang teman-teman coba pelajari kembali. Dan ini menarik nih, ada konsep yang dinamakan sebagai Ebbinghaus Forgetting Curve. Ketika teman-teman mempelajari sesuatu hal yang baru, kawan-kawan itu butuh waktu sekitar 48 jam sampai akhirnya apa yang teman-teman pelajari itu akan hilang sama sekali. Maka tantangannya di sini, ketika kawan-kawan mempelajari hal yang baru, setidaknya dalam 24 jam pertama, teman-teman investasikanlah waktu 5 menit saja juga boleh. Membaca ulang catatan yang teman-teman bikin ketika belajar di 20 menit itu. Sangat sederhana sebetulnya. Bagaimana caranya teman-teman bisa mengetahui banyak hal. Kita tidak perlu menjadi expert, tetapi setidaknya kita bisa tahu banyak. Dan setelah teman-teman perhatikan, untuk tahu banyak tidak dibutuhkan waktu yang terlalu lama. Cukup 20 menit satu hari, esoknya 20 menit pelajari hal yang baru. Tanpa disadari, kalau teman-teman rutin melakukan hal itu, dalam waktu 1 tahun saja, sudah ada 300 pengetahuan baru yang bisa teman-teman ketahui dan bisa di-share ke banyak orang. Bayangkan seperti apa menariknya sosial media kita jika dipenuhi oleh informasi-informasi yang bermanfaat. Itu Edutify kali ini. Absolute Cinema.